Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa li tawfil balaya wa li musallibi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih lanjut bab tentang perintah menjaga kebiasaan-kebiasaan kebaikan. Oke. Lanjut firman Allah, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Iki wala takunu kalladzina utul kitab, janganlah kamu seperti orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Sinten iki? Al-Yahud wan Nasara. Jadi itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Min qablu, sebelum kamu Muhammad, sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad, orang yang diberi kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa'aqala alaihimul amadu, maka menjadi panjanglah atas mereka masanya. Faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati mereka. Niki Pak, Masya Allah. Niki peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memperingatkan kepada kita orang yang beriman ini, jangan sampai meniru orang Yahudi, jangan sampai meniru orang Nasrani. Satu ya. Kenapa? Orang Yahudi, orang Nasrani itu semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin lama semakin sesat. Gitu. Semakin lama semakin sesat. Itulah orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya di dalam kita Al-Fatihah itu Pak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ayat sebelumnya kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Siapa jalan yang lurus? Adalah jalannya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, jadi orang-orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah, orang yang benar. Siddiqin niki termasuk siddiqin itu adalah para sahabat. Karena di dalam Quran Allah sendiri berfirman, rijalun shadaqu ma ahadu alaihi. Itulah orang-orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah, itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada, dan orang-orang yang telah mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Jadi nak tenggini tafsir adalah orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan orang-orang Nasrani, orang yang tersesat. Orang Yahudi semakin lama jauh dari nabinya, itu semakin tersesat. Orang Yahudi semakin tersesat, semakin dimurkai oleh Allah. Orang Nasrani juga begitu, semakin lama dengan periodenya nabinya, Nabi Isa, bukan semakin baik, tapi semakin tersesat, dan juga dimurkai oleh Allah. Makanya Allah merintahkan jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Makanya agama ini dijaga pada diri masing-masing kita. Ojo sampai amal-amal kita ini berkurang. Ojo sampai juga amal-amal kita ini bertambah. Kok bertambah? Bertambah artinya melebihi ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi. Rono agama niki takerane pun pas, pun didesain dari Gusti Allah, pun dipas. Makanya kita jangan berlebihan di dalam beragama. Mungkin tambah tersesat. Niku makanya Allah berpesan kepada kita supaya jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Niki faqasat qulubuhum malu ila dunya. Niki kenapa hati mereka ini menjadi keras? Niki sing memberi syarah kitab niki Dalilul Falihin. Kenapa dalam perjalanan panjang itu kok umat kok semakin tersesat ini? Nah, orang-orangnya agama tambah ada bagian tertentu dilebihkan, bahkan tidak diajarkan oleh nabi-nabi itu. Enak sebagian dikurangi, ono sebagian ajarannya yang ditambah. Ngopo kok ngono kuwi penyebabe malu ila dunia? Karena mereka condong pada dunia. Niki Pak, biyange awake dhewe gak istiqomah nglakoni agama niku mergo awake dhewe condong karo dunia. Pun niki Pak,
Niki Gusti Allah menyampaikan di dalam Quran berkali-kali kita umat Islam diperingatkan oleh Allah ojo nyontoh kebiasaane wong Yahudi karo Nasrani. Apa kebiasaan mereka? Dijadikan dunia menjadi tujuan hidup. Insyaallah, Pak. Dan ini giringan ini gak kerasa, Pak. Halus, ngoten masyaallah. Roh pun gak sadar, Pak. Lama-lama dia ternyata sebenarnya sudah melenceng jauh dari agama, tapi dia merasa di dalam kebenaran. Sorone meneh, Pak, orang Yahudi lan Nasrani itu, Pak, sing melenceng ngeten iki top leadernya, pimpinannya, orang yang disegani itu mengalami pembiasan di dalam mengamalkan agama. Akibatnya ya nopo, Pak? Umate ya melok kabeh. Niki Pak sorone, Pak. Nah, sing sesat niku pimpinane, Pak. Ya makmume ya tambah sesat tadi, Pak. Wa radu amma wa'idillah. Ini ki Pak wong ujung-ujungi nak wong niku pun condong dengan dunia, maka mereka lama-lama berpaling dari nasihat-nasihatnya Allah. Mulane Pak ning sak ngendi nggon Pak di seluruh dunia sampai hari ini, wong niku tidak sadar mengingkari Allah dan Rasulnya gara-gara nih mesti dunia. Gara-gara dunia, Pak. Kanca iso dadi musuh. Ini gara-gara dunia, Pak. Allah Akbar. Ini pun makanya wong rata-rata mboten istiqomah ngamal agama niku mboten krana napa-napa, Pak. Krana nggih kena penyakit niku wae, Pak. Malu ilan dunia, condong pada dunia. Masyaallah. Pun lanjut firman Allah. Fama rauha haqqa riayatiha. Jadi fama rauha haqqa riayatiha ay bil qiyami bima bil tizamu iki mimma za'amu annahu qaribatun. Tuqdamu alaihima fi babil muhafadzati ala sunnati. Jadi niki, Pak, kenapa engkau tidak menjaga amal-amal agama itu haqqa riayati dengan sungguh-sungguh penjagaan. Niki firman Allah berikutnya. Niki firman niki senada dengan ayat yang sebelumnya. Ini yang terakhir, fama rawaha haqqa riayatiha. Ini surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 17 kalau nggak salah. Fama rawaha haqqa riayatiha. Ini sama. Ceritanya ini adalah ceritanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu, Pak,
Ini kalau fama ra'a haqqa ri'ayatiha lebih spesifik kepada orang Yahudi. Kalau yang di atas wala takunu kalladzina utul kitab Yahudi karo Nasrani. Nah, fama ra'a haqqa ri'ayatiha ini seperti orang-orang Yahudi. Janganlah kamu tidak menjaga amal agama itu dengan sungguh-sungguh penjagaan seperti orang Yahudi. Riyen Pak wong Yahudi begitu ditinggal mati kali Nabi Musa alaihissalam. Niku ku Pak penyakit cinta dunia. Condong dengan dunia. Jadi nak wong niku pun condong pada dunia, Pak. Niku lemah. Wingi pun dibahas waktu ngaji tafsir. Levelnya sahabate Nabi mawon masih di depan Nabi di perang Uhud. Gara-gara condong sama dunia, akibatnya nopo Pak? Berbagai macam masalah-masalah. Akibatnya ngoten iku Pak, semangat perjuangane luntur. Akibatnya berselisih paham. Akibatnya melayu dari medan tempur. Akibatnya meneh Nabi nyeluk ora direken dan seterusnya. Itu dia tidak istiqomah gara-gara minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Celakanya lagi Pak, gara-gara mencintai dunia tidak ditolong oleh Allah. Menghadapi orang kafir dijarnih karo Gusti Allah. Padahal awal-awal wis ditolong karo Gusti Allah. Mari ngono di cancel pertolongane. Makanya Pak niki hampir Pak di seluruh dunia. Nah enek wong Islam kok bermasalah. Itu biasanya karena tidak menjaga perintah-perintah Gusti Allah. Karena di dalam hadis Nabi bersabda, "Ikhfazillah yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kon nak menjaga perintah-perintahnya Allah, kon dijaga karo Gusti Allah. Wong kafir niku lho Pak, nak awake dhewe niku ngamalne agama tenanan Pak. Nyawang wong Islam niku pun keder wong kafir niku. Bahkan mlaku niku ndelok jejake niku mawon wis wedi Pak. Itu orang tapi nak wong imane mun condong karo dunia. Idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicopot daripadanya kehebatan Islam. Nah, niki Pak. Wong Yahudi niku ngoten. Begitu Nabi Musa itu, maka orang-orang Yahudi itu mereka terpengaruh dengan dunia. Karena terpengaruh dengan dunia, ya Allah, makanya ning Quran diterangane yuharrifuna kalima amma wadhihi. Ya, mereka melakukan tahrif terhadap ayat-ayat
bukan ayat Quran, ayat Taurat. Jadi melakukan perubahan-perubahan terhadap ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Siapa yang melakukan perubahan ini, Pak? Para penguasa. Rojone, Pak, itu memodifikasi ayat-ayat Allah. Mulane ini wingi enten dikirimi WA aku jadi. Sapa wingi ngirimi? Enek pendeta jadi ini kon menghapus 300 ayat. Iku gaya lama, Pak. Niku ya mulai ket zaman biyen. Ngoten niku. Nah, ayat-ayat itu berpotensi untuk menumbuhkan kaum-kaum fundamentalis, teroris dan lain sebagainya. Apa? Radikal. Radikal. Jadi ngoten, Pak. Ya memang polanya seperti itu. Naudzubillah. Katanya di Cina sudah dilakukan seperti itu. Naudzubillah ini. Makanya hati-hati, Pak, ngeten-ngeten iki nggih. Hati-hati. Itu dulu orang Yahudi begitu. Kitab Taurat dipegang sama penguasa. Akhirnya apa, Pak? Ayat-ayat yang merugikan penguasa dihilangkan sama orang Yahudi. Itu ket biyen ngono kuwi. Hari ini pun juga begitu, Pak. Hari ini ayat Qur'annya seutuh, Pak. Seutuh. Ayatnya seutuh, hadisnya seutuh. Kitab ini dibaca di mana-mana. Tetapi, Pak, interpretasi atau tafsir terhadap ayat itu senantiasa berpihak kepada penguasa ayat. Deloken Pak Nyun Sewu, Pak, jarang ustadz yang menyampaikan kalau sesuatu itu kena awake dhewe. Mesti sing diarahne ayat-ayatnya untuk orang lain. Nah nek ustadze dhewe gak wani. Apa meneh kiai gede mamane ulama besar gitu. Ayatnya kalau tertuju pada dirinya sendiri. Soalnya apa? Nanti akan membahayakan posisi apa? Kedudukan. Makanya enak ngeten iki mawon ngene iki. Ngeten iki wis ikhlas mawon kene awakku ya ora apa-apa. Karena diri saya juga bukan siapa-siapa, saya juga bukan apa-apa. Ya memang saya niat untuk diri saya sendiri. Ya Allah. Hari ini begitu, Pak. Ayatnya masih ada, tetapi di publik yang disampaikan kalau membahayakan posisinya sendiri maka dibuang itu ayat. Seolah-olah dibuang, bukan dibuang, gak disampaikan. Ya Allah, naudzubillah min. Makanya pun iku kelakuan ngono kuwi kelakuane wong Yahudi. Nak wong Yahudi biyen digua, Pak. Ayatnya dibuang memang. Bahkan ayatnya di apa namanya diwolak-walik. Yuharrifuna kalima amawadhihi ya begitu, diwolak-walik ayat-ayatnya. Ada yang dihapus. Itu mereka. Nah, celakanya lagi, Pak. Jadi raja itu akhirnya memaksakan kehendaknya supaya yang dipakai itu Taurat yang dibuat oleh penguasa.
Niku ngoten. Makanya umat Nabi Musa pasca Nabi Musa diwafatkan oleh Allah dan Nabi Harun, maka umat dalam intimidasi pemerintah terkait dengan tafsiran ya Bapak, ya ini Yahudi. Saiki pemerintah intervensi terhadap tafsiran ayat, bahkan intervensi terhadap ayat. Bukan pemerintah yang saya katakan pemerintah negeri kita, enggak, termasuk pemerintah-pemerintah kecil. Ya Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya bukan ngomong pemerintah secara legal formal, Pak. Semua orang yang memiliki power, ya, walaupun skop kecil, menengah, besar dan sebagainya, nggak peduli entah dia duduk dalam pemerintahan formal atau tidak. Tetapi yaitu tadi ayat-ayat yang merugikan dia di-hide, disembunyikan. Alhamdulillah. Ini coba ya Yahudi. Akhirnya nomor Bang. Kalau dulu zaman orang Yahudi dulu sampai mengatakan ada muridnya Nabi Musa itu yang tetap konsisten. Gak, aku kudu ini. Tetapi Pak, orang yang konsisten ini berhadapan dengan raja yang seperti ini, pilihannya dua. Kamu tak bunuh, atau kamu pakai Taurat yang saya buat ini. Milih ndi? Nak kowe gelem melok Taurat sing tak gawe, nak gak gelem kon tak bunuh. Nah niki Pak, dasar wong Yahudi zaman biyen jane sik konsisten. Tetapi penyakit cinta dunia telah masuk di dalam dirinya. Akhirnya menghadapi ancaman ngeten niki ngepel. Hati-hati Pak, wong nak cinta dunia Pak, dihadapi ancaman ngono kuwi mesti ngepel. Dol. Soalnya nak wong cinta dunia niku pikirane pikir posisi. Aku naik kok downgrade dan sebagainya. Tapi ini masih bagus Pak. Karena apa? Dia masih konsisten di dalam mengamalkan agama. Akhirnya dia nego sama pemerintah. Wis ngene. Nah, ya, tolong sampean jok mateni aku gak ganggu marang awakmu. Aku tak ngamalne sesuai yang diperintahkan di dalam Taurat yang asli ini. Saya akan naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Kemudian saya nanti akan beribadah dengan kelompok saya di sana. Ada kelompok lain lagi Pak, kelompok lain lagi mengatakan, jadi biarkan saya, ini beberapa kelompok yang melawan pemerintah, tolong buatkan saya biara. Kami akan mengisolasi diri di dalam biara itu. Nah ini gimana? Ternyata Pak, dalam perjalanannya tahun demi tahun Pak, orang Yahudi tadi Pak, yang di atas bukit, yang buat biara dan sebagainya, itu lama-lama juga bergeser apa Pak? Sing ke biara itu Pak
mereka beribadah, akhirnya ibadahnya ditambah. Tidak seperti secara nggak sadar, Pak. Ben luwih mantep ngono karepe. Akhirnya justru saking lama mengkultuskan Nabiullah Musa, dan akhirnya terjadilah penyimpangan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dalam Quran begitu. Mereka mengatakan bahwa Uzair anak Tuhan. Dan ini Pak, sing konsisten pun berubah. Apa meneh sing raja iku mau Pak wis sesat gak karo-karuan. Itulah yang terjadi. Makanya niki ayat ini perintah Gusti Allah, Pak. Agama iki lho jogonen tenanan. Yang ada pada diri kamu dalam keadaan suka maupun duka, ojo sampai dirubah sedikit pun. Walaupun ayat itu ngeneki awakmu dewi, merugikan diri kamu sendiri, merugikan dalam arti mungkin posisi kamu terancam gara-gara ayat yang kamu baca, ya tetep waconen. Ojo disinget no. Insyaallah. Nah, khutbah niku Pak sering kali Pak nggih teng pundi-pundi ceramah niku sing diduding jamaah itu. Gak pernah duding apa itu. Bahkan seolah-olah jamaah iki wis ahli dosa kabeh, ustadze wis ahli swarga, seolah-olah ngoten. Ya Allah. Pun. Maka dari itu niki Pak, pengalaman pahit yang terjadi di orang Yahudi. Yang pertama, dia itu menyelamatkan dirinya, menghindarkan dari raja kejam yang merubah-rubah ayat ini. Ternyata dia mengisolir diri juga akhirnya mengalami kesesatan. Makanya Al-Quran itu, jangan sampai Al-Quran itu ditambah-tambahi, dilebih-lebihkan. Sudah pas sesuai yang ditulis, yang dijabarkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, kemudian dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lanjut, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti Fulan bin Fulan. Dulu dia sregep bangun malam, kemudian dia sekarang meninggalkan bangun malam. Hadis Bukhari Muslim. Ini gimana? Nabi perintah wingi sregep tangi bengi, saiki koleren. Delon Pak, wong gak tangi bengi niku rata-rata krana napa Pak? Dunia. Lara dunia sing luwih parah nek mergo maksiat. Iku ngoten Pak. Lah wong maksiat males tangi bengi. Karena dunia kesel, ya wis gak tangi bengi. Bengi kalau wis ketir-ketir ya. Lah mulai dari jam 11 sama bengi. Ulang jam 11 kurang semalam.
Alhamdulillah tapi memang sik sempat tahajud ra ketang 2 rakaat. Iki kula ora ngomong liya, ngomong awakku dhewe, Pak. Apa enek nggih ngeten iki. Sing ngomong teng arep iki sik menungso biasa wis malaikat. Makane nggih suatu ketika nggih tulunglah jenengan elekne kula nggih. Elek kula. Gara-gara dunia akhirnya tahajudnya karek rakaat cek mending alhamdulillah ya. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara dunia tuh zikir hilang. Gara-gara dunia maca Qur'ane hilang. Makane pun agama niki dijaga tenanan. Jangan sampai ayat-ayat Quran itu hide atau disembunyikan, sebagian disampaikan. Gara-gara mikir posisi, jangan sampai seperti itu. Sudah sampaikan apa adanya pada umat. Kalau kita belum mampu amal, ya sudah kita sampaikan, mari kita sama-sama mengamalkan. Nanti kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ayat-ayat itu. Makanya Gusti Allah tenggene ayat itu ingin pun Riyadhus Shalihin yang di bab depan disampaikan. Istiqomah niku memang abot. Makanya sampai disampaikan al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bayangno Pak, karomah niku wis mendekati nak diweheni luar biasa yang diberikan oleh Allah pada Nabi, namanya mukjizat. Ini kalau orang biasa itu berarti kekasih Allah, berarti itu wali Allah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Makanya di dalam Quran Allah sampaikan, Pak, Masya Allah, nawang istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Niki ayat setunggal ini. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keadaan suka maupun duka, yang dituhankan tetap Allah, bukan menuhankan, kadang menuhankan rupiah. Hari ini Pak, menungso niku oke-oke sing dituhankan niku 3 ta, gitu. Harta, tahta, wanita, Toyota. Rata-rata sing dituhankan iki, Pak. Gitu. Gitu. Ada uang abang disayangkan ya. Ada uang abang ya tuwendang ya, Pak. Tanggal 6 karo tanggal tuwek iki lho beda, Pak. Ya Allah. Nah, lagi bayaran itu Masya Allah disayang. Nggih. Pak Hati kalau paling gue apa meneh pensiunan ini. Nah ini hari ini ngoten Pak, seperti itu bergeser Pak. Jadi ya Tuhannya bergeser. Kalau orang istiqomah, Tuhannya adalah Allah. Tidak menuhankan siapapun, tidak menuhankan apapun. Menuhankan harta. Ada yang menuhankan tahta, menuhankan kedudukan.
Jadi tadi demi mengamankan posisi, ayat-ayat yang merugikan posisinya tidak disampaikan kepada umat. Bahkan ayat itu dihilangkan, bukan dihilangkan tapi tidak disampaikan. Kenapa? Membahayakan posisinya. Gara-gara menuhankan tahta. Demikian juga guru-guru wanita juga begitu, menuhankan wanita. Wah, gawat nih. Ya memang kudu ngoten, Pak. Wong lanang niku sabar nggih. Gak oleh gak sabar niku. Makane nek wong lanang besok hadiahe widodari akeh ning swarga. Soalnya napa ning donya gak keturutan. Ya, wedi kabeh. Gusti Allah Maha tahu. Makane enten niku sing kiai ngoten enten. Dek ning swarga meneh ya sampean tak wayuh, daripada sampean tak wayuh meneh ya saiki ae jadi. Makanya Allah Maha tahu gitu. Keinginan kita ini enggak terlakon ning donya. Jok khawatir, Pak. Keinginan-keinginan kita nanti akan disempurnakan oleh Allah besok di surganya Allah. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan bagi dia ahli surga azwajun, istri-istri yang banyak, mutahharatun, perawan semua, Pak. Iya. Dan kita kekal abadi di dalam surga. Itu diceritakan dalam Quran kok. Pun, makanya orang yang istiqomah, Pak, tidak terpengaruh oleh suasana keadaan sugih, melarat, menjadi orang terpengaruh, orang nggak berpengaruh, tetap pancet. Ayat-ayat yang merugikan dia sendiri secara posisi dunia pun disampaikan, dia takut. Kalau orang mau seperti ini, Pak, hidupnya, Pak, fala khaufun alaihim, orang yang imannya istiqomah itu tidak takut menghadapi masa depan, itu tidak takut. Tapi Pak, nyun sewu, Pak, kalau dia sudah menuhankan selain Allah, menuhankan 1, 2, 3, wis to, wedi greweli koplok. Kenapa? Ya maaf, karena menuhankan selain Allah dalam tanda petik, walaupun syahadat cek syahadat, Pak, sholat cek sholat, Pak, tetapi keyakinan di dalam hati tidak yakin yang sempurna kepada. Makanya Allah sampaikan fala khaufun alaihim, kalau orang imannya istiqomah menghadapi masa depan itu tidak takut. Masa depan yang besok, apalagi nanti masa depan di akhirat. Walahum yahzanun, dia juga tidak bersedih atas kehilangan sesuatu. Di pensiun ya ora sedih. wis waya kehilangan duit ya ora sedih, kehilangan bojo ya gak sedih. Golek maneh dene, Pak, normal gak tertib ini. Artinya ya gak sedih, Pak. Sedih itu biasa, Pak. Sedih secara naluriah sehari 2 hari tidak masalah, tapi hatinya tidak. Nabi pun juga menangis ketika putranya wafat.
Ibrahim masih laki-laki, masih kecil. Pada waktu itu pas terjadi gerhana, jadi sehingga akan dikaitkan dengan kejadian gerhana itu. Tapi Ibrahim ketika meninggal putranya Nabi, beliau meneteskan air mata. Maka ditegur oleh sahabat, bukan ditegur, ya Rasul, kenapa kau menangis? Ini adalah kasih sayang. Kalau sekedar seperti itu tidak masalah. Ya. Makanya orang yang sudah yakinnya sempurna kepada Allah, kalau tertimpa musibah, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan menuju Allah. Semuanya adalah miliknya Allah, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Sudah diserahkan semuanya kepada Allah, maka dia tidak tidak bersedih atas kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun mboten mawon, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqomah di dalam amal kebaikan. Nabi menyampaikan khairul umuri adwamuha, sebaik-baik perkara amal itu yang kontinu, wa ing qalla, walaupun sedikit. Ngoten nggih? Nggih. Ada tentang letak. Wah ini. Pernyataan istiqomah itu lebih baik dari istiqomah itu hadis atau pendapat? Nggih. Nah ditakok niki kula kudu buka literatur. Nggih. Saya harus buka literatur lagi. Saya enggak berani mengeluarkan statement. Tetapi setidaknya yang disampaikan itu adalah inline, sejalan dengan apa yang di dalam Quran. Sejalan apa yang ada di dalam Quran, karena nilainya sangat besar sekali orang yang istiqomah. Jadi setidaknya apa yang disampaikan itu adalah inline atau sejalan dengan apa yang ada di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana beratnya istiqomah. Termasuk ini tadi, kisah-kisah ini tadi, bagaimana beratnya istiqomah. Bagaimana dulu orang-orang yang taat sungguh-sungguh kepada Allah, begitu kena angin, goncangan angin, bahkan nyuwun sewu Pak, orang selevelnya wali saja Pak, gara-gara tidak istiqomah jatuh kewaliannya. Ini pun diceritakan Pak, setinggi-tingginya wali niku sapa? Sahabat. Sak ndek-ndeke sahabat niku kan setinggi-tingginya wali dalam kedudukan, karena dalam Quran begitu urutannya Pak. Nabi terus lah ngono akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Itu Pak, ini kalkulasi saja Pak, bahwa orang istiqomah itu jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada orang yang mendapatkan ribu-ribu karomah. Dan itu aktual dan faktual. Bagaimana namanya Abdurrahman Al-Majam, hafal Quran, bahkan jadi imam, jadi pemuka masyarakat, kiai besar di Mesir. Lu ngono, dengan mengeksekusi Sayyidina Ali sambil membaca ayat Quran, gara-gara tidak istiqomah, gara-gara tadi menuhankan posisi, harta, tahta, wanita. Dia menuhankan posisi. Masya Allah. Itu saya kalau ini sahih atau dhaif atau hadis atau qaul ulama,
perlu saya lihat di referensi, tetapi yang jelas secara faktual bahwa istiqomah itu bahkan bukan 1000 lagi, mungkin jutaan karomah. Memang dalam bahasa Arab Pak, 1000 itu sebetulnya dalam bahasa Arab bilangan yang banyak ngono ae. Tapi gampangane piro? 1000 ngono. Iku gampangane wong ngomong. Asline apa? Wakeh banget. Itu begitu. Nggih ngoten lho ati nggih. Nggih. Gorengane mulai anu Pak ini sekarang. Gorengane kompore pun mulai dipanasi, penggorengane wis diwehi minyak, wis mulai kemelun. Ndak niki kan ngoten ta. Nggih wis rasa melok goreng-goreng lah. Ning atase gak nek goreng-goreng, soalnya niki pun siap, mboten perlu goreng niku nggih pun siap. Ngoten lho. Pun melok tengah sasri mawon. Nggih ngoten. Nah mboten ngoten Pak, kita terprovokasi kan akhirnya ikutlah ulama. Nanti ulama yang seperti apa? Ujung-ujungnya seperti saya loh. Ngono. Ujung-ujungnya seperti saya. Ini bahaya. Yang jelas Pak, kemarin itu sudah kita bahas waktu ngaji Riyadhus Shalihin siapa ulil amri. Kemarin kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Hadis sahih. Setiap kalian adalah pemimpin. Ulil amri kita ini cuma sekopnya beda-beda. Kalau kita laki-laki ulil amri sekopnya sak keluarga, maka nanti anak istri kita harus taat, atiullah wa atiur rasul. Begitu. Jangan dikira pemimpin itu yang formal saja, baik formal maupun non formal. Taati, termasuk kiai. Ya taati. Selama catatannya kan taat sama Allah dan Rasulnya. Taat itu catatan. Siapapun yang menjadi ulil amri di antara kalian wajib kamu taati. Walaupun pimpinan kamu itu dari budak yang hitam. Bahkan kemarin Pak, walaupun pimpinan kamu itu gak kompeten sekalipun, tetap dikon mentaati. Tapi ada kecualinya. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, fala sam'a wala ta'ata. Aja dirungokne. Apa meneh ditaati, walaupun sing ngomong jenderal belang ya, ulama sing tingkat langit pitu Bapak. Tapi kok berlawanan dengan perintahnya Allah, dengan Quran, dengan hadisnya Nabi, ya aja ditaati. Ngoten Pak. Ya kira-kira nak dihitung ulama yang membunuh Sayyidina Ali itu kira-kira ulama tingkat apa Pak? Mboten ngerti kula. Mufti dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti itu jangan didengar, apalagi ditaati. Makanya kita lihat perintahnya itu, statementnya itu. Yang paling sederhana Pak, nyun sewu Pak. Ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Itu paling sederhana Pak. Sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Kira-kira orang beriman itu siapa Pak? Seorang beriman kan semua yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dia orang beriman. Itu saudara kita. Nah kok kita sudah mengkotak-kotak, oh aku yang paling benar, kamu yang paling benar, loh itu sudah nggak sesuai dengan ayat Quran.
Kelompokku lho sing paling bener, kelompokmu salah. Kelompokku lho sing mlebu swarga, kelompokmu iki neraka. Aku lho wis CS karo malaikat ngono. Surga iki lho wis tak kapling ngono. Yo nek sing ngono kuwi, oh surgane mbahmu ngoten niku, Pak. Ngoten lho, seolah-olah ngoten ya, swarga wis dikapling jarene. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Lah ngono kuwi jangan ditaati. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran. Maka awake dhewe ya Allah, Pak, naudzubillah. Beda klambi ngono wae wis gak gelem wawuh. Pane alhamdulillah teng atase monggo sing melok NU monggo, iku melok Muhammadiyah monggo, melok sembarang monggo. Tapi eling ya, aja merasa swarga wekmu to. Padha-padha awak dhewe iki ikhtiar. Muga-muga awake dhewe mlebu kabeh ning swarga ngono. Aja dipek dhewe ta swarga niku. Ngoten Pak nggih. Alhamdulillah dan benar saya Gusti Allah, salah saya Allah. Kita tutup dengan doa subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.